Selamat mendengarkan teman bicara podcast, sebuah ruang untuk saling bercerita dan saling mendengarkan. Seperti yang tertera di judul, ini adalah episode perdana teman bicara podcast mengudara di Anchor. Dan memang sebelumnya teman bicara sempat untuk live beberapa terakhir ini di platform Spoon Radio. Udah sempat ngobrol juga sama beberapa teman yang ada di sana. Cukup menyenangkan 3 hari ini berjalan untuk live radionya. Oke, kali ini gue bakal cerita tentang pengalaman pribadi gue dulu untuk episode pertama ini. Nanti di akhir cerita podcast ini gue akan share tentang bagaimana sih jalannya teman bicara podcast ini ke depannya. Semoga juga apa yang akan gue share nanti ini bisa bermanfaat dan gue berharap sangat dimanfaatkan sama teman-teman gitu. Mungkin baru ini ya orang malah merasa ingin dimanfaatkan ya, baru teman bicara podcast yang melakukan ini gitu. Tapi gue harap teman-teman juga bisa bergabung di teman bicara podcast. Nanti akan gue share di akhir ceritanya atau informasinya gitu. Nah, sekarang gue akan cerita tentang gue pernah hampir mati atau mungkin bahkan sudah mati. Dan ini adalah kehidupan kedua gue. Oke, seperti yang gue bilang barusan, gue pernah hampir mati. Mungkin kejadiannya udah cukup lama sih. Jadi ini terjadi ketika gue berumur 1,5 tahun. Gue sebenarnya tidak punya ingatan tentang kejadian ini, tapi gue mendapatkan cerita ini dari kedua orang tua gue gitu. Jadi orang tua gue cerita bahwa ada satu kejadian yang cukup mengharukan terjadi di keluarga gue. Selama 2 tahun berturut-turut, di tahun sebelumnya abang gue meninggal ketika di dalam kandungan kondisi 9 bulan, pokoknya udah mau lahir gitu. Ternyata ketika dicek sudah meninggal di kandungan. Dan di tahun berikutnya, tepat di tahun berikutnya, di bulan yang sama juga, gue lahir saat itu akhirnya. Nah, berjalanlah usia gue sampai di angka 1,5 tahun kalau tidak salah. 1,5 tahun itu terjadi lagi kejadian yang cukup membuat orang tua gue shock ya saat itu ya. Gue tenggelam dan gue ditemukan berada di dasaran sungai di depan rumah gue dengan kondisi badan, wajah yang sudah mulai membiru. Oh, udah kayak avatar mungkin gue waktu itu. Biru banget pokoknya. Badan gue udah biru banget katanya. Oke, ini gue ceritain dari sudut pandangnya orang tua gue ya, ketika cerita ini gue terima gitu ketika gue dewasa akhirnya. Nah, jadi hari itu adalah hari Minggu, kalau gue nggak salah itu adalah hari Minggu, Minggu pagi lebih tepatnya. Minggu pagi, lalu hari itu hujan sangat deras. Hujan sangat deras, petir, badai, dan sebagian itu mengalami banjir bahkan di hari itu. Dan kata orang tua gue sih, gue punya kebiasaan itu untuk main ke kandang kambing. Sebenarnya gue juga nggak tahu sih kenapa gue kecil seneng banget ya ke kandang kambing ya gitu. Itu terasa sampai gue SD, sebenarnya gue masih seneng banget main ke kandang kambing di dekat rumah gitu. Katanya sih kayak gitu. Dan ternyata gue udah seneng main ke kandang kambing dari umur 1 tahun gitu. Kayaknya gue ada chemistry deh sama kambing gitu. Oke, nah katanya gue sering main ke kandang kambing dan kebetulan jika ingin ke kandang kambing tersebut,
Gua harus melewati ada jembatan kecil gitu, jembatan apa ya, satu buah kayu doang jembatannya. Sungai nggak begitu gede sih sebenarnya. Mungkin sekitar 1,5 sampai 2 meter lebar si sungai. Untuk dulu kedalaman ya lumayan sih, apa ya, setinggi orang dewasa lah untuk kedalaman sungainya tersebut gitu. Itu pas tepat di depan rumah gua sungainya. Nah, untuk ke kandang kambing gua harus melewati jembatan itu kan. Jembatan itu sampai gua remaja kalau nggak salah masih ada sebenarnya jembatan itu. Jadi gua cukup bisa melihatlah bukti-bukti sejarah bahwa gue pernah tenggelam gitu. Oke, oke, satu hari itu akhirnya orang tua gua dan gue punya satu kakak itu, perempuan, kakak perempuan gua juga sedang beres-beres di rumah katanya karena hari hujan deras, terus sebagian banjir juga di sekitaran rumah. Jadi mereka beres-beres lah di rumah. Nah, sebelum beres-beres ini, namanya orang tua kan kalau lagi riweh ya, lagi ribet gitu sama pekerjaan, seenggaknya kan mereka berharap anaknya biar tenang dulu deh, biar nggak ganggu gitu loh kerjaannya kan, istilahnya kan kayak gitu. Nah, di saat itu katanya gua itu dibikinin eh susu, susu botol gitu, susu apa ya, botol yang ada empengnya itu loh, botol-botolnya anak kecil. Nah, gue dibikinin itu biar gua nggak, istilahnya mungkin nggak ganggu lah ya, nggak ganggu pekerjaan rumah gitu. Takutnya gua juga keluyuran, lantai basah dan segala macam, takutnya terjadi sesuatu mungkin ya. Jadi gue dikasih botol susu, orang tua gue kerja, kakak gue nggak tahu sih waktu itu dia lagi ngapain ya. Dia juga masih kecil, paling baru sekitar 5-6 tahun waktu itu kakak gue. Jadi gue nggak tahu ya, sewajarnya anak usia 5 sampai 6 tahun mungkin dia main boneka atau apapun itu gitu. Tidak mungkin dia masak kan umur segitu. Oke. Nah, terus setelah itu, setelah gue dibikinin botol susu, akhirnya gue dibiarin lah di rumah gitu. Maksudnya perhatiannya tidak tertuju pada gue saat itu karena mereka kan lagi fokus sama beres-beres rumah. Hingga satu pertanyaan muncul, itu udah sekian lama ya, maksudnya mungkin udah sekitar 1 jam mereka beres-beres gitu, atau 1,5 jam mereka beres-beres. Tiba-tiba ibu gua nanya, eh, si adek kemana ya gitu kan, si adek kemana ya. Nah, muncullah satu pertanyaan itu. Dari satu pertanyaan itu, eh, mungkin gua rasa cukup membuat panik satu keluarga ya. Waktu itu ada ibu gua, ada bapak gua, dan ada kakak gitu. Mungkin mereka langsung panik gitu karena kan ketika dicari keliling rumah itu batang hidung gue tidak ada gitu. Gue tidak bersembunyi di dalam tong air mungkin. Gue tidak ada di kamar, gue tidak ada di teras, di mana-mana gue nggak ada gitu di dalam rumah. Padahal harusnya kan gue di dalam rumah ya. Apalagi udah dibikinin botol susu kan istilahnya. Nah, akhirnya mereka berpencar. Yang gue dapat ceritanya adalah mereka berpencar. Gue nggak tahu dengan kakak gue ya umur segitu apakah dia ikut berpencar atau tidak. Tapi yang jelas, eh, mama dan bapak gue akhirnya berpencar, atau ibu dan bapak gue gitu. Ibu gue di rumah nyari di sekeliling rumah, dan bapak gue tuh teringat bahwa gue tuh memang suka main ke kandang kambing di seberang sungai gitu, di seberang sungai. Nah, nggak tahu kenapa ya bapak gue langsung terlintas tiba-tiba, mungkin karena kebiasaan gue gitu ya, mungkin setiap sore dulu gue selalu minta main ke kandang kambing atau apa gitu kan, hingga akhirnya bapak gue ingat untuk apa, ingat tentang kandang kambing gitu, kalau gue sering main ke sana. Nah, setelah itu akhirnya ya bapak gue nyusurin nyusurin jalan yang menuju ke kandang kambing kan. Nah, di depan rumah itu, eh, di sungai, tepatnya di jembatan kecil yang tadi gue bilang cuma satu bongkah kayu doang, dengan kondisi hujan deras, lingkungan yang sebagian itu banjir, bapak gue tiba-tiba itu ngelihat ke arah genangan air bukan genangan air sih, maksudnya ke permukaan sungai. Dia tiba-tiba ngelihat ke permukaan sungai,
botol susu yang tadi dikasih sama ibu gua, yang dibikinin tadi itu mengapung di permukaan sungai gitu. Tapi guanya nggak ada, botol susunya doang gitu kan. Eh nggak tahu ya, tapi mungkin kan bisa banyak persepsi ya ketika lu lagi nyari seseorang tiba-tiba tuh eh ada sebuah sungai dan lu melihat ada sebuah tanda gitu yang dikasih Tuhan kan istilahnya. Mungkin aja gua lewat sini terus botol jatuh gua nggak bisa ngambil terus gua ke kandang kambing kan mungkin saat itu, atau yang terburuknya gua jatuh ke dalam air itu dan gua ada di dasar mungkin gitu. Ada dua itulah mungkin yang paling apa ya, yang paling dominan untuk dipikirkan mungkin ya dalam menemukan situasi seperti itu gitu. Tapi katanya gue dengar dari orang tua gue juga, di saat itu juga, di saat bapak gue itu ngelihat bahwa botol gua ngapung di air, di permukaan air, saat itu juga tanpa mikir panjang dia terjun gitu ke dalam sungai yang sebenarnya tidak begitu besar, tapi untuk anak 1,5 tahun mungkin ini ibaratkan teluk ya, mungkin ibaratkan teluk gitu. Dia langsung nyebur, gue nggak tahu gaya loncatnya bapak gue bakal kayak gimana, apakah dia kayak perenang loncat indah atau kayak gimana lompatnya, tapi gue rasa akan lompat batu mungkin ya, karena apa ya, karena panik juga kan menurut gue gitu. Nah, setelah itu kondisi air ya senormalnya sungai di Indonesia lah ya. Kita bukan di Jepang yang sungainya jernih lu bisa ngelihat sampai ke dasar. Sungainya warna coklat, air tanah ya nggak kelihatan apa-apa. Lu walaupun nyelam juga nggak bakal kelihatan apa-apa kan istilahnya. Di sungai-sungai sini akhirnya dia masuk ke dalam air nyelam itu kan kurang lebih setinggi badannya airnya. Karena kondisinya dia tidak bisa melihat di bawah, itu akhirnya dia cuma kayak nggapai-nggapai gitu. Jadi nggapai-nggapai ke dasaran, apa yang ditemuin, apa yang dirasain sama tangannya gitu. Jadi tangannya istilahnya jadi mata lah, jadi mata untuk di dalam air gitu. Dalam proses gapai menggapai itu di bawah ternyata, oh ternyata gua ada di dalam sana gitu ceritanya. Gua ada di dasar sungai kecil di depan rumah gua di jembatan kayu itu yang menuju ke kandang kambing, dan ketika diangkat, maksudnya tubuh gua diangkat dari air sama bapak, katanya badan gua itu udah biru, gua sudah tidak bernapas, bener-bener ya kayak orang mati tenggelam ya. Udah ya mungkin perkiraan orang pertama kan ketika ngelihat ada yang tenggelam badan sudah biru sudah tidak bernapas berarti sudah meninggal kan istilahnya. Eh, Lalu terjadi kepanikan gitu di keluarga, di bapak dan di ibu gua sama kakak gua. Nah, satu-satunya yang dipikirkan saat itu adalah ya bawa ke rumah sakit kan, dengan kondisi sepertinya harus segera sampai ke rumah sakit untuk dapat pertolongan pertama kan istilahnya. Eee, karena ini juga kejadian di tahun 99 atau 2000 ya, 2000 deh kayaknya, di tahun 2000 itu kejadian ini. Dan saat itu gua tidak maksudnya keluarga gua tidak punya mobil untuk membawa ke rumah sakit karena kalau pakai motor kan kayaknya riskan juga ya. Itu dengan kondisi hujan yang masih deras ini, hujan belum berhenti sampai detik ini gitu. Nah, ada tetangga di seberang jalan yang jaraknya lumayan berapa ratus meter ya dari rumah gitu, seberang jalan gede. eh itu punya mobil kebetulan. Akhirnya gue dibawa lari, digendong dalam kondisi hujan-hujan. Bapak gue nggak pakai baju saat itu, dia cuma pakai celana pendek kalau nggak salah atau pakai singlet doang bajunya. Cuma pakai pendek, dia lari gendong gue yang sudah biru, udah nggak bernapas dengan panik, lari ke rumah depan untuk minta bantuan diantar ke rumah sakit di hujan-hujan ini gitu. Sama sama ibu gue juga gitu, sama kakak. Nah, yang
Gua mungkin tidak merasakan sih keadaan itu. Gua ngerasa gua belum punya ingatan gitu ketika kejadian itu terjadi. Tapi di satu sisi ketika gua mendengarkan cerita ini, gua ikut merasakan kepanikannya mereka, kesedihan yang mereka rasakan gitu. Betapa paniknya kan istilahnya ngelihat anaknya dengan kondisi yang seperti ini gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya dibawalah gua dengan kondisi panik, hujan deras, jalanan yang cukup ramai juga, jalanan yang cukup ramai saat itu. Lalu uh, gue nggak tahu ini kayak film-film banget gak sih, ceritanya dramatis gitu loh. Ada hujan, ada banjir, tiba-tiba di jalanan ramai. Oke, kita lanjut ceritanya. Jadi habis itu gue dibawa, karena tadi gue sempat bilang jalanan ini cukup ramai. Jadi maksudnya untuk mobil ya, mobil jadi tidak begitu gesit kan jalannya. Eh, dengan kondisi yang seperti itu, dan ketika sekitar 500 meter sampai 1 kilo menuju sampai ke rumah sakit, eh, mobil, kalau nggak salah mobil itu tidak bisa bergerak karena macet atau karena mogok gitu. Pokok intinya mobil tertahan di jalan. Gue lupa ceritanya apakah karena macet atau karena mogok gitu, karena kondisi kan masih hujan deras ya, gue agak lupa di situ di bagian itu. Pokoknya intinya mobil ini tertahan tidak bisa melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Padahal eh orang tua gue sudah sangat panik kan saat itu, karena gue udah bener-bener biru, udah bener-bener orang yang kayak kayak orang mati gitu. Siapa yang nggak panik gitu? Anak kecil, anaknya eh, ada di pelukan, di genggaman, ditemuin di bawah sungai, udah nggak nafas, udah biru badannya gitu kan. Nah, akhirnya satu-satunya inisiatif dari bapak gua adalah untuk ngegendong gua, ngebawa lari dari mobil menuju ke rumah sakit yang jaraknya sekitar 500 sampai 1 kilo. Gua agak lupa pastinya berapa, tapi kisaran segitu gitu. Lu merasakan bahwa ini adalah apa ya, cerita sinetron atau FTV yang haru gak sih, atau bahkan sinetron-sinetron lain gitu tipenya gitu, ketika ada sebuah kepanikan, ada hujan, ada halangan hambatannya lagi gitu kan. Ini udah gue sih ngerasanya ini cerita film banget gitu, apalagi kebetulan gue orang film jadi ngerasanya wah ternyata mungkin gue menjadi orang film juga ada kaitannya dengan cerita ini ya. Gue gak tahu juga sih itu. Oke, nah jadi bapak gue akhirnya lari ngegendong gue ketika diceritain ini pertama kali gue ngebayangin betapa eh, panik dan mati-matiannya istilahnya, usaha orang tua gue untuk membawa gue segera ke rumah sakit kan. Gue ngebayangin eh, kondisinya gitu, gue coba ngerasain apa yang mereka rasakan saat itu gitu. Lalu eh, kalau gue bilang, gue nyebutnya gini, kejadian ini ada dua orang malaikat yang datang ke bumi untuk menolong gua. Mungkin terdengar akan sangat lebay ya mungkin ya gue sampai bilang ada dua orang malaikat gitu. Tapi karena gua merasa dua orang ini adalah benar-benar sebagai penyelamat gua gitu saat itu. Penyelamat gua dan penyelamat keluarga gua. Penyelamat kedua orang tua gue gitu. Gue nyebutnya ada dua orang malaikat yang datang. Tiba-tiba, tidak tahu dari mana, tidak tahu siapa. Dua orang pengendara motor nyamperin orang tua gua yang lagi lari ngebawa gua hujan-hujanan, terus menawarkan apa namanya, menawarkan barengan atau boncengan untuk ke rumah sakit terdekat di situ. Secara tiba-tiba datang dua orang itu gitu. Dan ketika gua tanya sama orang tua gue sekarang, gua tanya itu siapa, eh, orangnya yang nganter itu dua orang, lalu kenal atau tidak,
atau sempat berkenalan tidak setelah kejadian itu. Yang gue dapat informasinya adalah tidak sama sekali. Makanya gue nyebutnya adalah dua orang malaikat gitu, karena gue tidak tahu identitasnya sampai sekarang. Tapi dua orang ini adalah orang yang sangat berjasa dalam eh, membuat gue bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin adanya podcast ini juga berkat kedua orang malaikat itu gitu. Walaupun kita tahu dalam artian, maksudnya dua orang ini adalah eh, apa ya, kayak takdir Tuhan untuk mempertemukan kita gitu kan akhirnya. Tapi tetap gue sangat berterima kasih sama dua orang ini. Nah, sampailah akhirnya di kejadian itu gue dibawa lari. Akhirnya datang dua orang dengan motor. Gue lupa, kalau nggak salah satunya Vespa di motornya. Satunya motor Vespa. Akhirnya dia ngebonceng gue dan bapak gue, kakak gue dan mama gue ke rumah sakit terdekat. Dan alhamdulillahnya sempat dilakukan eh, pertolongan gitu atas diri gue yang tenggelam ini. Ya kan. Nah, sayangnya gue belum tahu, gue belum nanya lagi sama orang tua gue ketika di rumah sakit itu apa yang terjadi. Cerita ini gue putus ketika gue sampai di rumah sakit, diantar dengan kedua orang tadi gitu. Hanya sampai situ yang gue tahu. Nah, eh, kenapa gue ingin memutuskan untuk menceritakan ini sebagai episode pertama di podcast teman bicara, karena sebenarnya gue sedikit agak tertutup ya sama beberapa orang untuk cerita ini, karena cerita ini benar-benar kayak cerita yang gue pegang gitu atas hidup gue sekarang. Gue tidak banyak cerita sama orang tentang tentang cerita ini. Ada beberapa temen gue yang gue ceritain gitu kan tentang cerita ini, tapi tidak semuanya. Nah, tapi gue memilih di podcast teman bicara, cerita pertama adalah cerita tentang gue yang hampir mati, yang mungkin sudah mati, eh, dan mengalami apa ya, proses perjalanan yang lumayan panik ya, apalagi untuk kedua orang tua gue gitu. Makanya itu gue seneng sih, maksudnya gue seneng cerita ini sebenarnya, tapi gue nggak nemuin kan tempatnya. Nah, kenapa gue ceritain ini sebagai episode pertama, karena gue merasa cerita ini adalah cerita yang membuat gue bisa bersyukur gitu. Gue dikasih kesempatan untuk menikmati hidup gitu istilahnya. Karena 1,5 tahun apa sih kalau gue pikirin sekarang gitu ya, gue belum punya ingatan apa-apa, gue belum bisa menikmati apa-apa kan istilahnya. Semuanya baru asupan dari orang tua gue gitu di umur segitu. Nah, dan gue dikasih kesempatan untuk sampai sekarang di umur 20-an ini. Belum 25 kok, tenang. Di umur 20-an ini gitu. Belum 25 ya. Nah, gue ngerasa cerita ini adalah cerita yang paling membuat gue bersyukur tentang hidup. Karena apa? Orang-orang selalu bilang hidup itu cuma satu kali gitu. Manfaatin bener-bener, ya kan? Gunain bener-bener gitu. Dan gue merasa gue sudah dikasih 2 kali kesempatan, yang mungkin tidak semua orang merasakan kesempatan kesempatan itu kan. Walaupun dalam konteks ada sebuah kecelakaan yang terjadi ya dalam dalam hidup gue ya. Gitu. Mungkin akan banyak orang-orang dengan cerita-cerita yang juga sama menyebut dirinya mempunyai kesempatan hidup kedua gitu. Tapi gue juga merasakan hal yang sama. Gue sangat apa ya, kalau kalau gue ceritain tentang ini tuh agak bisa nyaman, dibilang nyaman, iya nyaman, dibilang enggak juga enggak nyaman gitu. Karena beberapa kali ketika gue cerita ini ke beberapa teman yang ada, gue malah apa ya, terharu sendiri gitu.
ada pernah gue tiba-tiba nangis ketika cerita ini gitu sama beberapa teman dekat gue. Nah, eh, gue nggak tahu apakah cerita ini juga bisa ikut dirasakan sama teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini sampai selesai. eh tapi gue harap ketika memang teman-teman mendengarkan podcast ini, eh, akan terbesit di pikiran teman-teman untuk oke, gue harus bersyukur dengan segala keadaan yang ada gitu. Gue tidak bisa apa istilahnya mencaci maki diri sendiri terhadap segala kondisi yang mungkin menurut gue kekurangan ya, karena kan sebenarnya kurang cuma karena kita merasa butuh yang lain padahal mah udah cukup-cukup aja gitu kan. Kita aja yang sosokan butuh sama hal-hal lain gitu. Nah, selalu bersyukur dengan keadaan yang ada apapun itu, karena apapun yang terjadi di hidup kita itu adalah planning terbaik, bukan kita yang bikin tapi yang maha kuasa yang membuat untuk kita gitu. Dan ketika dia sudah membuatnya, itu adalah jalan terbaik untuk kita gitu. Jika apa yang kita inginkan dikasih, tidak apa ya maksudnya, tidak, kita juga tidak bisa mengontrolnya gitu, tapi dia ngasih atas apa yang kita butuhkan kan sebenarnya. Nah, semoga cerita ini bisa membuat kita semua jadi lebih bersyukur tentang hidup kita terutama apapun yang terjadi, masalah apapun atau kecelakaan-kecelakaan apapun dalam hidup, eh, selalu ada, kalau gue gini, selalu ada kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Walaupun orang-orang selalu bilang kesempatan itu tidak ada ya kedua kalinya, tapi menurut gue selalu ada kesempatan kedua untuk memperbaikinya selagi kita masih ingin memperbaikinya. Seperti itu. Oke, mungkin cerita gue cukup gue akhiri di sini ya, karena juga udah lumayan panjang juga ternyata cerita gue. Mungkin ini cerita sedih, cerita haru atau pengalaman hidup gue yang lumayan eh, bisa bikin gue netes air mata, tapi pembawaan gue kayak nggak sesedih yang ceritanya ya. Tapi jangan lah, maksudnya gue jangan jangan sampai berlarut-larut, masa gue sedih mulu sih ceritanya gitu. Terima kasih yang udah mau dengerin cerita gue. Nah, seperti janji gue di awal, gue akan sharing sedikit tentang informasi di Teman Bicara Podcast yang gue harap teman-teman bisa manfaatkan informasi yang gue berikan ini gitu. Jadi Teman Bicara Podcast ini gue buat sebagai ruang untuk berbicara, ruang untuk cerita, dan ruang untuk saling mendengarkan satu sama lain terhadap cerita apapun, pengalaman hidup apapun, atau opini apapun terhadap sesuatu dari diri kita untuk di-share sama orang lain. Karena bagi gua banyak orang yang sebenarnya merasa butuh gitu teman untuk berbicara, teman untuk mendengarkan cerita-ceritanya, mendengarkan opini-opininya. Tapi balik lagi, semua itu tidak berjalan semudah membalikkan telapak tangan gitu. Ada yang malu untuk ngobrol ini, ngobrol itu karena bertatap muka langsung mungkin gitu. Nah, akhirnya gue putusin untuk gue bikin deh Teman Bicara Podcast, dan gue ingin bisa ngobrol sama teman-teman semua, bisa mendapat teman baru sama teman-teman semua, bisa mendapatkan pengalaman dari cerita-cerita teman-teman semua, karena gue yakin setiap cerita itu punya makna di baliknya. Jadi untuk teman-teman yang mau mengirimkan ceritanya atau opininya atau apapun yang ingin dibawakan di Teman Bicara Podcast, teman-teman bisa ketik cerita teman-teman atau opini teman-teman di Word aja, atau bisa juga di voice note dengan maksimal durasi 10 menit biar gua nggak ini ya nggak begitu lama ya dengerinnya, karena pusing juga kan baru dengerinnya jauh udah lama gitu, apalagi di podcast ini ya kan. Jadi 10 menit aja maksimal untuk voice note-nya. Nanti dikirim ke teman bicara podcast@gmail.com. Sekali lagi, teman bicara podcast@gmail.com. Nah, nanti dikirim ke sana. Terus
sertain juga kontak yang bisa dihubungin karena gue akan konfirmasi ulang sebelum membawakan cerita teman-teman semua. Kayak gitu. Gue akan konfirmasi ulang. Dan mungkin juga ada nanti di satu momen kalau gue merasa cerita yang teman-teman kirimkan itu lebih baik untuk dibawakan oleh teman-teman sendiri, mungkin gue akan mengajak secara langsung teman-teman untuk podcast bareng langsung sama gue telepon atau apapun gitu. Secara langsung biar teman-teman bawain, tapi kalau emang enggak ya udah gue bawain juga it's okay gitu. Dan teman-teman juga bisa request jika ingin identitasnya ingin ditutupi, mungkin karena ceritanya mungkin malu ya karena ceritanya didengar sama orang lain, nggak apa-apa, identitasnya bisa ditutupi, tapi setidaknya gue ingin rasanya membantu teman-teman semua untuk lebih lega ketika cerita-ceritanya bisa diceritakan ke orang lain gitu, walaupun identitasnya harus ditutupin kalau misalnya memang mau gitu kan. Nah, itu sih informasi yang gua harap bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua di teman bicara podcast ini. Gua harap teman-teman juga bisa ikut dalam perjalanan teman bicara podcast karena gue sangat yakin akan banyak orang yang senang untuk bercerita dan senang untuk mendengarkan cerita orang lain. Dan gue sangat yakin seperti yang tadi gue bilang bahwa setiap cerita itu selalu ada pengalamannya, dalam artian bisa diambil pelajaran gitu untuk yang lain. Karena gue yakin juga karena setiap cerita dari kita nih secara individu itu juga sebenarnya dirasakan oleh orang lain gitu, secara pengalaman, secara rasa atau apapun gitu, atau mirip-mirip kejadiannya. Jadi bisa apa ya, bisa membantu teman-teman kita yang lain yang berpengalaman sama atau punya cerita yang sama untuk setidaknya bertukar opini gitu kan di teman bicara podcast gitu. Nah, eh terakhir juga informasi untuk tentang teman bicara podcast ini. Jadi teman bicara podcast seperti yang tadi gua udah sempat singgung di awal, itu punya jadwal live di Spoon Radio itu selama bulan Ramadan setiap hari jam 12 malam, eh, sam- selama 2 jam. Dari jam 12 malam selama 2 jam ke depan itu kita live di Spoon Radio. Kalau memang topiknya seru untuk diperbincangkan dan tidak selesai dalam 2 jam, kita akan lanjut lagi gitu sampai sahur. Itu beberapa kali terjadi dalam beberapa kali kita live gitu sama teman-teman. Di request untuk lanjut, oke kita lanjut akhirnya sampai malam. Nah, selain itu salah satu platformnya di sini di Anchor. Podcast ini akan sementara ini masih di Anchor. Lalu rencananya juga akan ke YouTube, cuma untuk YouTube masih akan persiapan yang lumayan agak panjang ya untuk YouTube sendiri ya. Gitu. Jadi ditunggu aja informasi-informasinya. eh Apa informasi-informasi tentang teman bicara podcast dinantikan saja. Tapi gue mohon maaf untuk hari Senin, hari ini, hari Minggu dan hari Senin besok itu teman bicara podcast tidak live di Spoon Radio karena gue harus ada kerjaan lain gitu di hari Minggu 3 Mei dan Senin 4 Mei 2020. Gua harus skip dulu live dari Spoon Radio. Tapi setelah itu hari Selasanya gua akan lanjut live lagi. Kita akan ketemu lagi di Spoon Radio, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu dulu dari gua. Terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan teman bicara podcast. Silahkan klik favorite di Anchor, teman bicara podcast di Anchor ini, dan di Spoon Radio juga di klik fan-nya biar dapat informasi atau notifikasi ketika uh, teman bicara podcast sedang update kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Salam kenal dari teman bicara podcast. Sampai jumpa di teman bicara podcast selanjutnya, sebuah ruang untuk saling bercerita dan saling mendengarkan.